warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana dalam pokok bahasan kita mengenai perkembangan dan konsep public relation. Apa yang akan kita bahas hari ini tidak banyak ya. Kita akan membahas bagaimana awal mula dari public relation itu ada. Jadi dulu abad 20 yang lalu ya, di Amerika Serikat itu ada yang namanya PR ya, atau public relation. Nah, ini ditandai dengan adanya hubungan seseorang ya yang memberikan pemberitahuan kepada orang lain dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain ya. Nah, jadi sebetulnya pada awalnya public relation itu sangat sederhana ya. Jadi hanya ingin memberitahukan tentang sesuatu hal kepada orang lain ya. Nah, jadi konsep dasarnya pun di sini mengalami perubahan. Yang awalnya adalah tradisional ya, tertutup, kemudian terbatas dan hanya menjangkau eksternal atau bagian luar dari organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian konsep ini bergeser dari tradisional menjadi modern ya. Jadi terbuka, artinya semua orang bisa melihat ya, semua orang bisa mendengar, bahkan dengan sengaja disebarluaskan ya seluas-luasnya. Kemudian juga tidak hanya terpaku pada eksternal saja, tetapi public relation pada konsep yang modern itu sudah mencakup ke dalam internal perusahaan atau organisasi dan eksternal organisasi ya. Jadi di sini sudah berubah konsepnya menjadi lebih luas lingkupnya ya. Dulu awalnya adalah pers agent ya. Jadi dulu awalnya PR ini hanya bertugas untuk menginformasikan sesuatu hal yang positif, yang bagus mengenai orang, organisasi atau perusahaan ini keluar dengan cara dipublish di media-media cetak, media-media elektronik ya. Dulu awalnya. Jadi sebatas hanya sampai mengemas suatu materi promosi kemudian disebarkan melalui media massa. Nah, itu berganti ya atau berkembang menjadi sebuah publisitas atau publicity, di mana di sini kegiatan-kegiatan itu tidak terjadi begitu saja kemudian dipublish, tetapi di sini sudah dipersiapkan sedemikian rupa, bahkan dibuat, direncanakan, dan di sini sudah dimasuki unsur-unsur promosi ya. Jadi unsur-unsur untuk mengangkat atau memperbaiki citra ya. Jadi di sini publisitasnya ini memang disiapkan, dikemas yang baik ya, kemudian publish ya, di-share ke masyarakat luas ya, khalayak umum, untuk penciptaan goodwill ya, untuk penciptaan nama baik, untuk menarik minat publik terhadap seseorang, organisasi ataupun perusahaan. Begitu ya. Nah, perkembangan selanjutnya publisitas ini akhirnya berubahlah menjadi public relation atau hubungan masyarakat. Kalau tadi hanya publisitas saja ya, jadi hanya membuat event, kemudian mengemasnya sedemikian rupa dan mempublikasikannya supaya mendapatkan nama baik ya, nama baik atau citra yang baik dari masyarakat. Nah, perkembangan public relation yang sekarang itu lebih ke bagaimana perusahaan mempunyai tim komunikasi yang akan membangun hubungan baik itu di dalam organisasi ya,
antara karyawan dan karyawan, antara manajemen dan karyawan, ataupun komunikasi yang berhubungan antara organisasi atau perusahaan dengan pihak eksternalnya. Pihak eksternalnya ini siapa? Bisa konsumen, bisa pemerintahan, bisa masyarakat sekitar, ya, bisa supplier, dan semua orang yang berhubungan dengan organisasi kita. Nah, jadi di dalam public relation ini lebih luas lagi jangkauannya, tidak hanya tadi publisitas saja, tetapi di sini sudah menjadi bagian dari strategi organisasi untuk bagaimana menciptakan komunikasi yang kondusif di dalam internal perusahaan atau organisasi, ataupun bagaimana mengkomunikasikan secara efektif perusahaan ke dalam pihak-pihak yang ada di luar perusahaan atau eksternal public organisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu lagi pada pembahasan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.